Halo Sobat Konselor. Halo Sobat Konselor, welcome to Unitas BK Channel. Jadi kenal ini kita itu dari pengurus unit aktivitas mahasiswa bimbingan dan konseling. By the way, di sini kita mau ngapain sih Kak? Hari ini kita mau ngadain QETM. QETM itu apa sih Kak? Question of the Moon. Nah, question of the moon itu kayak gimana sih Kak? Nah, Question of the Moon ini adalah wadah yang dibuat oleh unit aktivitas bimbingan dan konseling untuk pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa bimbingan dan konseling tentang segala hal yang ingin dipertanyakan. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita udah nge-share question box di story Instagram Unitas BK yang di-share setiap minggunya. Dan di situ pasti kalian udah nanyakan mengenai Unitas BK dan segala hal mengenai bimbingan dan konseling. Nah, sekarang ini saatnya kita ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian melalui video ini nih. Kalau kalian penasaran sama jawabannya, yuk tonton dan simak video ini sampai habis. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, di sini kita kan belum kenalan nih. Bagusnya itu kita kenalan dulu nih. Karena ada pepatah mengatakan. Nah, iya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yuk kita berkenalan gitu. Oke, kenal ini nama saya Heru Kurniawan. Kalian bisa manggil saya itu Heru atau apa kek Kurni bisa tuh. Terus ini nih kakak di belakang saya namanya. Nama saya Fitri Kusukatima. Kalian bisa panggil aku Fitri. Halo, nama saya Vina Ismatul. Kalian bisa panggil saya Vina. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Safira. Kalian bisa panggil saya Mutia. Salam kenal semua. Nah, yang paling ujung itu siapa tuh? Halo, nama aku Widya Spriatin. Kalian bisa panggil aku Widya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi jawab pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama itu dari @rxskasptr. Pertanyaannya itu, Kak, kalau ikut unitas boleh nggak ikut sanggar juga? Nah, gimana tuh? Boleh nggak sih kalau ikut unitas itu tapi ikut sanggar juga? Sebenarnya boleh, tapi kalian juga bisa mengatur waktu kalian juga. Nah, itu bisa banget tuh karena ada 2 kegiatan kan yang bisa kalian ikutin, yaitu Unitas BK dan Sanggar Tari. Kalian harus bener-bener nih bisa membagi waktu kalian. Kalian juga harus mempelajari bagaimana manajemen waktu yang baik sehingga 2 kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan terlaksana semuanya. Dan yang lebih utama, itu tidak mengganggu jam perkuliahan kalian. Jadi intinya boleh-boleh aja kalau kalian mau masuk unitas BK, tapi kalian juga ada kegiatan lain di luar kayak misalkan ikut sanggar atau ikut UKM futsal dan lain-lainnya. Asal kalian bisa manajemen waktunya. Ini harus baca tepuk tangannya. Ya udah deh. Oke, pertanyaan kedua itu dari @___dampiez. Kak, kalau Jumat libur kita tetap masuk atau enggak? Kayak absen atau apa gitu? Mungkin di sini bukan absen ya, tapi presensi ya. Nah, gimana nih Jumat libur kita tetap masuk atau enggak? Terus kita itu ada presensi enggak gitu? Oke, kalau misalkan jadwal perkuliahan kalian hari Jumat itu libur, maka presensi itu nggak dilakukan. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan presensi. Tapi kalau di Jumat itu masuk, kalian juga harus melakukan presensi. Jadi kalian harus tahu nih jadwal perkuliahan kalian dalam seminggu liburnya itu hari apa. Dan kalau misalkan lagi ada perkuliahan, kalian wajib untuk presensi. Jangan sampai bolos-bolos. nah ingat ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu dari @itsmevin14. Windling, tutor dong biar gak overthinking. Gimana tuh Kak? Nah, gimana tuh Kak? Karena kan pasti kita suka banget ya overthinking di semua kegiatan kita. Pasti kita selalu banget tuh yang namanya overthinking. Gimana sih cara atau tutor biar kita nggak terbawa di pikiran yang overthinking? Gimana Kakak? Buat kalian-kalian yang suka overthinking, saya punya beberapa tips nih yang mungkin bisa kalian lakuin nih. Caranya gampang sih, ya. Tips yang pertama nih, kalian tuh harus pertama-tama ya, kalian harus sadar kapan waktu overthinking kalian itu muncul. Overthinking kalian itu muncul biasanya kalau kalian itu udah mulai berpikir terus-menerus, terus ngerasa cemas yang berlebihan. Nah, berarti tandanya itu waktu kalian merasakan overthinking. Terus yang kedua tuh kalian tuh harus kayak, Maaf guys, ini angin ya guys. Kita diterpa badai. oke, tips yang kedua, kalian tuh harus atur waktu berpikir kalian.
Jadi kalau kalian udah mulai berpikir yang masalah yang berat, stop dan batasin pikiran kalian biar langsung fokusnya biar bisa teralihkan gitu. Oke. Nah, yang ketiga, setelah kalian membatasi pikiran negatif kalian bisa nih alihin pikiran kalian ke hal-hal positif seperti melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang bisa menambah semangat. Contohnya kayak meditasi, yoga, terus senam atau olahraga sehingga pikiran atau overthinking kalian itu bisa teralihkan ke hal-hal positif. Dan yang keempat, ajak berdiskusi orang lain seperti teman, sahabat, keluarga atau seorang konselor agar kamu mendapat perspektif dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya yang kelima, hentikan perbandingan diri kamu dengan orang lain karena kehidupan orang itu kan gak sama. Jadi stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Dan selanjutnya kamu juga coba mulai meminimalisir informasi-informasi yang datang ke kamu. Jangan selalu ditelan mentah-mentah gitu. Jadi kamu harus membatasi informasi yang masuk ke diri kamu sendiri. Dan jika overthinking kamu sudah mengganggu kehidupan kamu dan itu sudah sangat berbahaya, cobalah cari bantuan ke tenaga profesional sehingga kamu mendapat bantuan tentang kesehatan mental kamu. Semangat! Oke. Pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat itu dari @fitrikus. Pertanyaannya itu, mental illness pasti dimiliki oleh semua individu gak sih Kak? Kalau iya gimana cara taunya dan cara ngatasinnya? Nah, gimana tuh Kak? Oke, jadi sebelum kita menjawab apakah mental illness itu dimiliki oleh semua individu, kita harus tahu dulu nih pengertian dari mental illness. Mental illness itu adalah gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa yang dimiliki oleh individu. Gangguan ini juga mempengaruhi dari pemikiran, perasaan, perilaku, juga suasana hati yang ada pada individu. Dan mental illness ini juga bisa berlangsung sesekali atau juga bisa berlangsung dengan waktu yang lama. Nah, terus apakah mental illness ini dimiliki oleh setiap individu? Jawabannya, menurut data dari WHO, 1 dari 5 anak di dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Dan untuk orang dewasa atau orang tua, 1 dari 4 orang di dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi mental illness ini adalah bisa terjadi atau bisa umum diidap oleh siapapun. Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala individu yang mengalami mental illness. Yang pertama itu, individu ini mengalami kesedihan yang berlebihan. Yang kedua ini adalah kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan. Nah, yang ketiga ini adalah perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Jadi seseorang yang mengalami mental illness sering banget mengalami perubahan mood atau suasana hatinya itu sering banget kayak drastis turun gitu. Oke, gejala selanjutnya adalah seseorang yang mengalami mental illness suka marah atau melakukan kekerasan. Oke, gejala selanjutnya itu adalah kerap merasa putus asa dan tidak berdaya. Jadi seseorang yang sudah menderita mental illness ini sering mendiagnosa dirinya bahwa dirinya itu tidak berdaya, tidak bisa melakukan segala aktivitas atau kegiatan, dan selanjutnya malah dia berniat untuk mengakhiri kehidupannya. Kalau memang gejalanya itu sudah parah, seseorang yang mengidap mental illness ini mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu dia gejala-gejala yang dialami oleh penderita mental illness. Jadi teman-teman disimak, jika teman-teman mengalami beberapa gejala tersebut, bisa dikonsultasikan kepada pihak yang lebih ahli atau profesional yang bisa menangani masalah gangguan kesehatan mental yang dialami oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasinya. Oke, cara menanganinya, teman-teman harus mengklasifikasikan juga nih gejala dari teman-teman itu gejalanya ringan atau gejalanya itu sudah parah. Kalau misalkan gejalanya sudah parah, teman-teman bisa meminta bantuan kepada yang profesional seperti psikiater atau psikolog. Namun jika teman-teman mengalami gejala yang ringan, ada beberapa tips nih yang bisa teman-teman lakukan untuk menangani dari mental illness. Oke, cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu terapkan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu kayak gimana sih? Yang pertama, teman-teman harus menerapkan pola makan yang sehat gitu. Jadi teman-teman harus teratur makannya, makan makanan yang bergizi, dan hindari makanan-makanan yang malah bisa mengganggu kesehatan teman-teman. Nah, yang kedua itu teman-teman harus
rutin berolahraga juga, karena dengan berolahraga itu bisa menanggulangi teman-teman dari mental illness. Nah, yang ketiga, teman-teman juga melakukan aktivitas yang positif. Aktivitas yang positif ini bisa dengan berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan teman, atau bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang malah nanti bisa mengurangi mental illness dari teman-teman. Nah, setelah dijelasin tentang gejala-gejala mental illness tadi nih, kalian jangan sampai ya meng-self-diagnosis diri kalian. Kalau emang kalian merasa ada gejala-gejala yang tadi udah dijelasin di diri kalian, kalian bisa nih konsul ke konselor atau psikolog terdekat dan terpercaya di lingkungan kalian. Semangat! Oke, pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ada dari @Muhammad Rizky. Pertanyaannya menarik nih. Pertanyaannya itu, apa betul One Piece itu ada di Tanjung Priuk? Nah, bener nggak One Piece ada di Tanjung Priuk? Menarik banget ya pertanyaannya. Ada atau enggak ya? Buat kakak yang bernama Muhammad Rizky, Anda salah tempat ya menanyanya. Iya. Tapi setahu saya One Piece itu ada di mana nih? Depok Ada nggak di sih? mana ya? Ada di Cegir kayaknya deh. Bekasi gak sih? Bekasi. Jatiasi gak sih? Bekasi. Canda. Bekasi kan planet lain. Hah? Iya, One Piece itu ada di Bekasi gak sih? Soalnya kan Bekasi kan planet lain. ya. Iya, benar. Warga Bekasi, tolong ya. Coba tolong komen deh yang Coba ya, ada yang tahu gak One Piece itu di Tanjung Priuk atau di mana sih gitu? ya, Komen ya, di jangan lupa bawah. komen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faraudina Hasan, bisa dipanggil Farah. Jadi saya mau sedikit klarifikasi kenapa tiba-tiba saya yang muncul, padahal awalnya tadi ada Mutia sama Heru. Jadi kenapa? Karena Mutia sama Heru itu lagi ada kegiatan lain. Jadi kita digantiin sama Farah. Yeay. Pertanyaan ke-6 dari @diansoni. Apa bedanya keras kepala dengan pantang menyerah? Apa tuh Kak bedanya? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi apa? Apa bedanya keras kepala dengan pantang menyerah? Nah, kalau keras kepala itu dia tidak mau mengikuti atau dia tuh menolak saran dari orang lain, kayak dia maunya saran dia sendiri, pendapat dia sendiri. Jadi kalau orang lain menasehati dia, mengasih saran dia, tapi tuh dia kalau menolak, dia kayak nolak terus gitu, dan menyeratkan konotasi yang negatif. Kalau pantang menyerah ini dia sama kayak keras kepala, cuman bedanya kalau keras kepala tadi konotasinya negatif. Nah, kalau si pantang menyerah ini konotasinya positif. Kenapa dibilang positif? Karena dia tuh bisa menerima pendapat orang lain, cuman bedanya cuman dia tuh tidak terlalu menerima banget. Terus juga dia tidak gampang menyerah, bisa dibujuk lah kalau pantang menyerah itu. Oke, pertanyaan ke-7 dari @widya08441. Apa bedanya terisolasi dan introvert? Kedua kata ini kan dalam artian sama-sama tertutup. Apa tuh Kak bedanya? Nah, perbedaan terisolasi ini itu merujuk pada seseorang yang secara fisik atau emosional atau sosialnya terpisah dengan orang lain. Kemudian juga seseorang ini kemungkinan yang merasa kesepian atau tidak memiliki teman. Terisolasi juga bisa terdapat dari faktor eksternal seperti lingkungan dan faktor internal seperti kecenderungan seseorang menjauhi dari interaksi sosial. Ya. Sedangkan introvert sendiri itu merujuk pada seseorang yang cenderung lebih suka sendirian daripada berkumpul dengan orang lain. Dan seorang introvert ini mungkin akan merasa lelah dan berstimulus ketika dia sudah berbicara dengan orang banyak. Namun introvert sendiri itu dapat menikmati berbicara dengan orang lain, walaupun dia membutuhkan waktu sendiri untuk meresapi pengalaman yang telah dia lakukan. Dari konteks yang tadi udah aku jelasin, sebenarnya terisolasi itu berkonteks pada lingkungan sosial, sedangkan introvert itu berkonteks pada preferensi kepribadian. Oke, pertanyaan ke-8 dari @rafli Syah belakangnya S.
Apakah kecemasan juga penyebab insomnia? Bagaimana cara mengatasi atau mengobatinya, Kak? Coba Kak tolong dijawab. Kecemasan sama insomnia itu emang saling berkontribusi ya. Kecemasan menyebabkan insomnia dengan menciptakan pola pikir yang negatif, kekhawatiran, dan perenungan. Jadi banyak orang dengan kecemasan itu memikirkan banyak hal-hal negatif dan pikiran mereka tuh tidak mau berhenti. Jadi kayak akan terus menerus gitu. Jadi sehingga membuat susah tidur. Karena apa? Karena rasa cemas yang dia alamin. Dan kecemasan juga menyebabkan tubuh terasa tegang, jantung itu berdetak lebih kencang dan terus meningkat sehingga kesulitan bernafas. Jadi gimana nih Kak tipsnya biar nggak insomnia terus? Kan sebagai anak muda zaman sekarang yang jam tidurnya tuh nggak teratur gitu. Gimana sih Kak, ada tips-tipsnya? Nah, ada beberapa tips nih untuk kalian yang penderita insomnia. Yang pertama itu, tetap terjaga pada siang hari. Pokoknya hindarin deh jangan sampai kalian tuh tidur siang. Terus yang kedua itu, ada membuat jurnal atau catatan tidur. Contohnya seperti kamu tidur jam berapa, bangun jam berapa, itu kamu buat catatan. Nah, yang ketiga itu, bangun pada waktu yang sama setiap harinya. Kan tadi sebelumnya aku udah bilang kalian buat catatan tidur. Di situ kalian bisa lihat nih kalian bangun tuh pada jam berapa. Kemudian yang keempat, jaga kamar tidur kamu tetap sejuk dan nyaman. Nah, yang kelima, hindari stimulan seperti kafein. Karena kafein itu bisa membuat kita menjadi terjaga atau tidak mengantuk. Nah, yang keenam itu, latih teknik relaksasi sebelum tidur seperti peregangan, latihan pernafasan, ataupun yoga yang membuat diri kamu menjadi tenang. Nah, yang terakhir, mandi air hangat. Sebuah penelitian mengatakan bahwa mandi air hangat 2-3 jam sebelum tidur itu dapat mengurangi waktu tidur yang signifikan. Jadi kamu bisa tertidur lebih cepat. Nah, tadi kan aku udah ngasih beberapa tips untuk kalian yang insomnia. Sekarang temen aku bakal ngasih tips meditasi untuk menenangkan pikiran kalau kalian sedang mengalami kecemasan. Jadi di sini saya akan memberikan tips meditasi yang indah untuk menenangkan mengatasi kecemasan. Yang pertama yaitu ada hindari layar 1 jam sebelum tidur. Maksud dari layar itu layar apa tuh Kak? Seperti layar handphone, layar laptop, layar komputer, layar televisi, dan layar elektronik lainnya. Dan yang kedua itu ada bacalah sesuatu yang kalian bisa bikin kalian tuh tenang, yaitu seperti novel, terus membaca buku lainnya. Yang ketiga itu ada melakukan brain dump. Brain dump itu apa Kak? Coba tolong dijelasin. Brain dump itu seperti misalkan kalian tuh ada buku atau kertas, kalian tulislah di kertas itu kayak menulis apa aja yang kalian ada di pikirannya. Nah, misalkan kayak menggambar bintang atau menulis kayak sesuatu yang bikin yang ketiga itu ada brain dump. Brain dump itu misalkan gini, kalian punya kertas atau buku yang kosong, kalian tulis di buku atau kertas kosong itu kayak kalian tulis misalkan motivasi untuk kalian tuh bisa untuk menjalankan kehidupan kedepannya. Terus kalian bisa menggambar-gambar kayak seperti bintang atau apapun yang bisa kalian tuh